Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran nahwu kita. Hari ini saya akan mempraktekkan penggunaan tabel-tabel itu di dalam ayat-ayat Quran. Sekaligus juga untuk menjelaskan tentang makna atau isi daripada Al-Quran. Mari kita lihat ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Mari kita lihat sekarang. Basyiril. Ini sebenarnya bukan basir tapi basir. Basir. Basir itu jangan lihat tabel. Tabel pola berapa? Itu nomor 2. Pola 2. Pola nomor 2. Gimana? Sudah punya belum, Pak? Ada, Pak. Ini fotokopi kan? Oh iya, ambil. Nah itu yang tabel nomor 2. Fa'ala itu, fa'ala itu. Fa'ala. Ya, fa'ala. Nah, itu basir. Berarti sama dengan basaro. Basaro. Nek basiril itu sebenarnya dengan kata basir itu berarti berada di fi'il. Fi'il amr. Lalu di situ fa'il. Fi'il amr, lihat fi'il amr, ngerti nggak fi'il amr? Nah di situ fi'il amr. Ini yang ada bentuk-bentuk ini. Oh itu kan pola pertama itu, Oh, ini, pola kedua. Ini. Dan tak situ. Fa'il. Ini supaya tujuannya supaya penjagaan bisa sendiri nanti. Tidak harus satu tuh. Ini loh pola kedua. Sudah tahu pola kedua? Cari pola kedua dulu. Ini. Sudah ketemu pola kedua? Sudah. Ini loh Bu, ini lihat ini loh. Ini. Pola kedua. Ini. Sudah ketemu pola kedua? Ya. Itu tempatnya ada di ini. Fi'il amr. Fi'il amr. Oh enggak ada. Ada. Makanya ada mudoreton. Ada. Sampai di mudoret. Ada. Ini. Oh, manusia. Sisi yang Loh, ya bisa begini. Iya. Jago enggak jenengan. ada. Dari mana ini? Jeneng. Iya. Enggak, ini dari saya ini. Enggak ada ininya kan kalau Nggak yang ada amrnya? ada. Ada fi'il amrnya? Enggak ada. Iya, enggak ada. Yang ada yang cuma lembaran Berarti satu. ini berarti kurang besar. Ini soalnya Fotokopi ini. sampai kayak kertas A4. Kurang gitu tuh. Ah, iya. Makanya. Mau ngikinya F4 kayak A4. Ya udah bisa. Makanya Bu. Ya hilang. Amerika. Wah. Ini. Ya itu, ininya hilang karena Kurang, Bu. kurang panjang. Oke. Gak cukup. Nah, udah biarnya udah. Nah, di sini ada fi'il itu kata kerja perintah itu di situ ada fa'il. Akhir. Apa ditulis aja. Fa'il. Ya. Terus berarti ini memerintah kepada satu orang. Kalau memerintah dua orang berarti fa'il. Fa'il. Banyak orang fa'il. Ini nulisnya angel loh. Harus goyang itunya. Nah, ini posisinya nih. Akhir. Ya. Di sini berarti ketika kata kerjanya fi'il amarnya adalah fa'il. Berarti memerintah kepada seorang. Ya.
Basyir itu sama dengan fa'il. Modelnya ya. Sama enggak? Ya. Sama. Basyir sama dengan fa'il. Sama. Ada tasghirnya. Ya. Berani memerintah kepada seseorang. Nah, sekarang apa artinya basyaro? Ini kan berarti kalau fa'il itu kan asal dari kata fa'ala toh. Faal. Kalau basyir artinya asalnya dari basyaro. Basaro. Apa artinya basyaro? Baru misalnya. Kamus. Iya. Belum punya kamus. Ini Quran surat berapa? Nanti saya tunjukkan zaman kerja di situ. Kamu nggak perhatikan sini. Tidak tahu saya. Ya kalau punya kamus repot ya. Quran. Nanti saya bentar lagi. Belum. Basyaro. Dari kamus. Basyirul munafiqin. Ini Basyir. mau tadi. Nah, ini berarti dari kata basaro ya. Ya. Basaro. Ini artinya. Kita lihat ini. Basaro. Basyaro. Artinya apa? Gembira. Ini artinya Bentar. Gembira. Basaro artinya gembirakan. Gembirakan kepada nah. Kalau gembirakan nah cara orang Jawa ini wenono kabar bebungah. Gembirakanlah. Siapa yang diperintah? Berapa orang yang diperintah? Munafik. 1. Ya toh? Kalau 2 basyiro. Kalau banyak basyiru. Karena ini basyir berarti memerintah kepada seorang, berarti yang diperintah ini adalah Rasulullah. Basyiril munafikina. gembirakan itu kenapa juga apa? Berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Kenapa kok jadi bisa diartikan kepada? Nah ini menunjukkan objek. Walaupun tidak ada artinya kepada, itu artinya menunjukkan ditujukan kepada orang munafik. Berarti orang munafik itu disuruh memberi kabar gembira. Panjang ya munafikina. Dari kata apa itu munafik? Nafako. Nafako. Nafako, munafik. Nafako. Nah, tambah memiliki orangnya, dari orang-orang munafik. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada orang munafik. Bi anna lahum, bi itu dengan anna itu sesungguhnya lahum bagi mereka. Benono kabar bunga marang wong munafik, bi anna lahum sak temene lahum bagi mereka. Mereka siapa di sini? Mereka orang munafik. Ya, jadi rujuknya harus ngerti. Penyambung tadi. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang munafik diberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi anna lahum, sesungguhnya mereka itu, bagi mereka itu azaban aliman. Siksa yang pedih loh. Siksa yang pedih kok dari kabar gembira. Ini kan sengaja kan menghinakan ini. Jadi orang munafik itu disuruh beri kabar gembira dengan memberikan akan kabar gembiranya adalah azab yang pedih. Orang munafik itu apa sih? Orang munafik itu orang Islam. Orang Islam tapi memiliki ciri-ciri tertentu, misalnya sholatnya gak cakep, males, ya, ngomong mesti bejo. Mungkin ngeri ya. Itu salah satu Termasuk ciri-ciri. muda, satu itu munafik ya. Ngeri ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, pinter akan membentuk watak kita. Ya, kita akan diberi oleh Allah ilmu-ilmu tentang karakter manusia. Banyak nanti bawahnya. Termasuk menjadikan pemimpin, bukan orang beriman itu munafik. Jadi ini yang diperintahkan adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada orang munafik bi anna lahum, bahwasannya atau sesungguhnya bagi mereka, bagi orang munafik itu adzaban aliman, siksa yang pedih. Ya, karena banyak sih
kriteria-kriteria nanti sebenarnya ini membicarakan tentang orang munafik semua sampai ke bawah. Ini masih banyak, saya belum bisa tulis ini. Nah di sini pertanyaannya, siapa orang munafik itu? Alladzina yoiku wong-wong sing. Ini satu alladzi yang. Nek dua alladzani, nek banyak alladzina. Berarti alladzina ini kembalinya kepada orang-orang munafik tadi. Yaitu wong-wong sing yattakhizuna. Yattakhizuna. Jangan lihat sini, ini tandanya apa ini? Wow. Jamak. Jamak. Ya. Kalau Di wow. depannya ada ya-nya, berarti ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' jamak. Nih, mau nun. Nah, dari kata apa kira-kira ini? Panjangan mesti nggak tahu. Wow. Panjangan lihat di situ ada ifta. Taho. Dia adalah Takoda. Takoda. bukan. Bukan. Yattahiduna. Ifta. Kita lihat. Ifta'ala. Wala berapa? Ayatnya polanya lupa, mungkin 7 be. Ifta'ala. Aduh. Ifta'ala. Pak Ustadz permisi nggih, saya termasuk pun nggih. Non? Termasuk kerja. Oh nggih. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini pola ke-8 Dut, ya. durung iso. Cek ngaji aku, Dik. Cek ngaji. Iya, kan tak share nang grup, nang ini kan. Cek ngaji. Itu baru durung lari. Ya wis. Ya, belum tahu. Kadang ono debat apa bincang politik bareng Pak Ustaz. Karena nggak pede ta. Ya wis. Nanti. Oh iya. Ya Dek, sekolahnya ya si lagi ngaji iki. Nggih, Assalamualaikum. Jangan itu. Jadi alif. Ini Fa'ala kan sama dengan akhoza ya, sama ya. Iya, aku. Kalau dibuat Takut, ifta'ala. Berarti yang penambahnya kan ini. Ya dengan alif ini. Nah ini juga sama. Berarti ini. Alifnya double. Kok hilang Pak Ustaz? Ya. Kan yattakhiduna. Alifnya hilang ya. Nah ya ini yang namanya bukan Pengecualian ya. bukan sulasi mujarab. Sulasi mujarab itu 3 yang bersih dari huruf ilang. Termasuk iya. alif ini termasuk huruf ilang. Makanya teorinya lain. Oh, iya. Nah ini berarti gini. Tidak termasuk huruf ilang. Oh iya benar sih isolasi. Sebenarnya it berarti ada alifnya ini. Ittakhadha. Sebenarnya ini. Nah karena alifnya double, terus ini jadinya yattakhidhu. Yattakhiduna itu berarti jamak. Berarti mereka. Ada tandanya ya di sini. Kalau tandanya tak berarti kamu. Lihat tandanya ya di sini adalah menunjukkan mereka. Karena ini jamaknya di sini. Ya, di sini fi'il mudhari'. Jadi alladzina wa munafik itu siapa? Alladzina yaitu wong-wong sing yattakhidunal kafirina. Orang-orang yang mengambil, orang yang menjadikan al-kafirina terhadap orang-orang kafir auliya sebagai pemimpin. Ini dari kata apa? Kafaro. Ya. Kalau ada alif lamnya berarti tidak boleh tanwin. Nah, sebenarnya kafirun, kafironi, kafiruna. Jadi kafirina. Nah, ini berarti menjadi objeknya. Jadi yang dimaksud orang yang munafik itu adalah orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Min
dunil mukminin, dari selain orang beriman. Nah, jadi orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman itu munafik. Nah, kalau orang ngerti masih ditembak, duit piro gak gelem, karena akidahnya kuat. Kalau akidahnya kuat gak ngerti ya harus diterima aja. Di sini nanti bedanya orang pemilih itu nanti ada dua, ada pemilih yang ideologi, ada pemilih yang memang duit. Kalau orang-orang yang seperti ini tahu prinsip, nggak akan mau disuap, karena ini melanggar hukum Allah sangat berat. Kalau kita pilih, kita turuti mereka, munafik. Kita juga terus munafik berarti. Nah, kalau kita milih orang kafir, meninggalkan orang beriman, ya munafik. Nah, kita ini kan ada ilmunya semua. Islam itu loh, gitu loh hebatnya. Para pemilu ada. Milih siapa yang harus dipilih itu? Dari tahun zaman Ini sudah sejak dulu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu juga politik. berpolitik. Politik karena milih pemimpin kan wilayah pemilu. Ya berarti Islam itu bicara pemilu. Iya. Pemilihan. Milih pemimpin. Nah, saya katakan Islam itu politik itu begitu. Salah satu misalnya ini dari data ya. Kemudian masalah hukum-hukum pidana misalnya. Hukum pidana itu sudah ada dalam Islam. Nah, itu tidak bisa diterapkan kalau tidak yang menerapkan itu negara. Kalau kita terapkan pribadi hukum pidana itu, maka kita akan dicekel, dituduh sebagai orang yang menganiaya. Repot. Sama dengan begini. Kalau orang sholat itu wajib menutup aurat. Kalau orang perempuan namanya mukena, maka mukena menjadi wajib. Karena syarat untuk bisa melaksanakan sholat. Sama dengan hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah itu tidak akan bisa dilaksanakan kecuali yang melaksanakan itu negara. Maka menjadi negara adalah wajib untuk melaksanakan hukum Allah itu. Begitu. Ya, logikanya begitu. Saya akan kipas angin deh. Non? Kipas angin. Oke, mau. Ini yang putih-putih. Ya. Begitu. Ini. Oke, sudah bisa ya? Sekarang kita ulangi lagi. Basyir. Nengecah gitu. Nah, diteruskan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Jangan pakai ain, pakai alif. Kalau pakai alif, kalau pakai ain namanya mengetahui. Tapi kalau pakai alif itu namanya pedih. Beda. Makanya bahasa Arab itu begitu. Beda. Ya, ain dengan alif kan hampir sama bacaannya, tapi maknanya akan beda. Nah, alim, aliman itu berarti orang yang mengetahui. Tapi nah, aliman pedih. Azaban, azab yusiksa, aliman yang pedih. Kalau dikatakan azaban, aliman, maka siksa yang mengetahui. Nah, kan beda. Ya, di situ beda. Jadi terjemahan gitu. Basyir, wahai kabar berbunga. Ini berarti memerintah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang al-munafiqina, kepada orang munafik. Nah, bi anna lahum dengan sesungguhnya, nanti terjemah jen-jen gitu. Lahum bagi orang munafik itu adzaban aliman, siksa yang pedih. Siapa orang munafik itu? Alladzina, yaitu wong-wong sing yattakhidunal kafirina. Yattakhiduna, orang yang menjadikan, orang yang mengambil al kafirina terhadap orang kafir. Tidak ada terhadap, tidak ada. Tapi maknanya begitu. Sebab terhadap itu kan ilah, kepada itu. Tapi nggak pakai itu, maknanya begitu. Ya, alladzina yattakhiduna al-kafirina, yaitu orang yang mengambil atau orang yang menjadikan al-kafirina, orang kafir, auliaa, sebagai pemimpin. Min dunil mukminin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Itu termasuk munafik.
Ini kan sengaja dia belajar nahu, dia belajar Dan di sini. niku azaban niku kok mboten azabun. Ada. Napa betul? Nah ini kan objek, ya menerangkan kondisinya. Kondisi orang munafik itu dalam kondisi tersiksa. Nek azabun Nah, adapun ya alapun ya sama artinya siksa, tapi tidak menerangkan tentang keadaan itu. Cuma menyiksa. Seperti saya begini, Bisa. jalisun orang yang duduk, jalisan ya sama orang yang duduk. Tapi jalisan di sini menerangkan keadaan. Saya menulis aktubu jalisan. Saya menulis dalam keadaan duduk. Kalau jalisun saya menulis duduk, artinya angel. Jadi maknanya seperti itu. Jadi begini-begini nanti pelajarannya di nahu sorok, nahu. Ya. Sebenarnya sudah tak selempitkan nahu itu sedikit-sedikit sebenarnya. Kalau belas itu mau angel. oh belum ini belum ke sana tadi. Udah namanya hal itu sudah sering saya sampaikan teman-teman rupa. Hal itu menerangkan keadaan. Ya. Itu kalau dalam nahunya itu namanya pelajarannya bukan fiil atau bukan isim tapi hal. Hal itu menerangkan keadaan. Lagi saya buka nulis kesuwen. Jangan buka Quran surat 4.